Jadi intinya penggunaan lahan sesuai kemampuan itu pasti akan berkelanjutan. Silakan lakukan penambangan dengan mengedepankan teknik konservasi, dengan mengedepankan keberlanjutan, dengan mengedepankan upaya-upaya mitigasi gitu. Jadi jangan eksploitasi secara emosional, ini kan emosional yang ada. Bukan hanya 2025 gitu. Dapat info dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang memang sudah lama tinggal di sini, seumur hidup dia baru lihat banjir sebesar ini untuk Sungai Deli. November 2025. Hujan dengan intensitas tinggi terus mengguyur sebagian besar wilayah Pulau Sumatera. Dalam waktu singkat, debit air meningkat tajam, memicu banjir yang merendam pemukiman, lahan pertanian, dan memutus jalur transportasi. Banjir yang melanda sebagian wilayah Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh diperparah oleh kerusakan hutan di daerah hulu yang memicu bencana lain seperti longsor di berbagai titik. Buruknya sistem drainase di daerah hilir juga turut memperparah genangan air. Peristiwa banjir di Sumatera tahun 2025 kembali mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang bencana hidrometeorologi. Banjir Sumatera tahun ini disebut menjadi salah satu bencana hidrometeorologi paling mematikan dalam satu dekade terakhir. Tercatat ratusan jiwa meninggal, hilang, dan ribuan terluka. Baik, terima kasih. Saya Abdul Rauf, ya. Lengkapnya Profesor Dr. Insinyur Abdul Rauf, MS atau MP, guru besar di Fakultas Pertanian USU, khususnya di bidang Minat Studi Konservasi Tanah dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Jadi sebagai anggota Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara. Jadi bencana banjir ini kan itu yang selalu disebut dengan bencana hidrometeorologi, ya. Bencana yang disebabkan utamanya oleh pengaruh iklim. Jadi bencana alam itu sebenarnya memang ada tiga penyebab utama. Yang pertama masalah iklim. Iklim yang terutama itu curah hujan gitu ya. Selain memang bisa juga kekeringan, itu kan juga salah satu. Angin gitu. Angin topan, angin puting beliung dan lain sebagainya itu kan termasuk. Itu yang disebut dengan kenapa bencana ini disebut dengan bencana hidrometeorologi, karena penyebab utamanya adalah faktor iklim. Faktor yang kedua, memang alamnya itu rentan, gitu. Rentan terhadap degradasi. Bagaimana yang rentan itu? Yang rentan itu kalau dia yang berada di kemiringan, lahan miring, solumnya tipis gitu ya, mudah longsor, atau di pinggir sungai. Ini kan memang daerah-daerah rawan longsor, rawan degradasi, rawan kerusakan. Atau di daerah yang ada angin gunung aktif gitu ya. Sehingga terjadi erupsi gunung. Nah, itu kan memang daerah yang memang rawan terjadi degradasi. Faktor ketiga ini faktor manusia. Faktor manusia ini yang paling berbahaya gitu. Di mana bahayanya? Kalau dia memanfaatkan sumber daya alam tidak sesuai kemampuannya. Gitu. Nah, apa yang terjadi hari ini? Yang terjadi di 3 provinsi di Sumatera ini, itu kelihatannya 3 faktor ini bersimultan dia.
masalah iklimnya juga ekstrim, ya kan? Kan diperhitungkan oleh BMKG itu bahwa hujan yang terjadi itu kan hujan 3 bulan ya. Hujan 3 bulan jatuhnya 1 hari. Jatuh dalam waktu 1 hari. Bayangkan tuh. Hujan yang seharusnya rata-rata 3 bulan jatuh 1 hari. Ditambah dengan angin siklon ya itu ya, kalau nggak salah topan siklon itu. Kemudian ya ditambah dengan memang musimnya itu ya. Itu kan, kemudian selain iklim itu terjadinya kan pada lahan-lahan yang memang rawan degradasi, di lahan-lahan miring, lahan-lahan yang volumenya tipis dan seterusnya. Nah, faktor manusianya apa? Nah, itu yang sangat menentukan. Yang sangat menentukan sekali faktor manusia. Jadi hutan itu jangankan ditebang, jangankan gundul. Hutan yang diambil serasahnya saja, humusnya. Hutan yang diambil humus di bawah hutan itu, kalau hutan itu bersih, tidak ada humus, tidak ada tanaman bawah, itu enggak ada. Sedikit kali, kecil sekali fungsinya dalam memitigasi kerusakan akibat curah hujan misalnya. Artinya hutan yang lebat tanpa serasah, erosinya sangat tinggi, rawan degradasi dan seterusnya. Apalagi hutannya ditebang, apalagi terjadi penambangan, apalagi terjadi pengerukan, gitu. Sampai ke puncak gunung atau puncak bukit atau lereng-lereng itu. Agus Pramana, salah satu dari sekian banyak korban banjir di wilayah Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Pada malam kejadian itu, air naik ke pemukiman secara tiba-tiba, mengharuskannya mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan bertahan selama 2 hari tanpa logistik yang memadai. Lebih kurang di sini udah 15 tahun. Nama lengkap Agus Pramana, kalau di sini orang panggil Mas Pram. Waktu kejadian, sebelum kejadian kita 3 hari hujan berturut-turut non-stop tanpa henti. Jadi pas kejadian kita lagi tidur di rumah, tahu-tahu air udah masuk, maka kita evakuasi semua keluarga, kita merapat kemari jam 11 malam. Sampai pagi kita masih di sini. Setelah itu sore air udah mulai naik, malam lagi udah mulai masuk ke dalam masjid. Kita evakuasi warga di sini pengungsi semua, pakai tali pada saat itu karena arus sangat deras. Kita pakai tali naik ke atas semua. Dan di sana kita bertahan selama lebih kurang 2 hari. Jumlah pengungsi lebih kurang 100 orang dengan logistik yang terbatas, cuman ada beras, kita nggak ada garam, nggak ada, semua nggak ada. Terus terang saja, kita punya masyarakat, semua mata pencarian itu pasti hilang. Petani, sawahnya hancur, pedagang, juga kedainya hancur. Semuanya kami terus terang saja sangat membutuhkanlah bantuan. Kami nggak tahu berapa waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan suasana ini. Rehab, rekon harus cepat kita laksanakan. Saya harapkan di bulan Januari sudah harus kita lakukan rehab, rekon ini. Jangan sampai punya masyarakat yang sudah mengungsi, yang rumahnya hilang. Minimal dia sudah punya tempat tinggal yang layak. Ini yang kami harapkan. Karena nggak hanya 1-2 orang saja yang kita pikirkan, ada 310.000 masyarakat kami yang membutuhkan itu. Itu adalah saudara-saudara saya, mereka adalah juga masyarakat saya minta tetap tabah, tetap berdoa, harus kuat, pantang, harus jangan menyerah, harus kuat. Dan pokoknya insya Allah saya sebagai pimpinan di Aceh Tamiang ini, saya tetap bersama mereka. Wilayah yang terdampak bencana banjir masih terus berbenah hingga saat ini, termasuk wilayah bantaran Sungai Deli, Kota Medan. Banjir yang melanda pada akhir November 2025 lalu menjadi salah satu yang terparah dalam sejarah. Volume air yang sangat besar meninggalkan kerusakan di sepanjang sungai yang menjadi jalur utama aliran banjir. Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Konstruksi Kota Medan mengungkapkan 3 sungai utama
yakni Sungai Belawan, Sungai Bedera, dan Sungai Deli, menjadi titik paling kritis dalam peristiwa banjir kali ini. Sejumlah daerah aliran sungai dilaporkan rusak. Das tidak mampu menahan luapan, sehingga air menenggelamkan pemukiman. Sanggar Anak Sungai Deli menjadi salah satu yang terdampak. Meski banjir bukan hal baru bagi mereka, namun peristiwa kali ini menjadi yang terbesar dialami. Saya Lukman Hakim Syagian, saya pendiri atau inisiator salah satu sanggar, namanya Sanggar Anak Sungai Deli di Kota Medan. Sebenarnya karena kita tinggal di pinggiran sungai, banjir itu bukan lagi menjadi salah satu hal yang tidak biasa buat kita, udah biasa gitu. Tapi memang untuk tahun ini banjir yang terakhir ini adalah banjir yang menurut kita sangat besar sekali gitu. Kita tidak bisa prediksi sampai sebesar itu banjirnya, dan akhirnya memang kita terjebak lah ya, terjebak dengan situasi ya. Kita pikir ini mudah gitu menghadapinya, rupanya sampai saat ini aja mungkin udah hampir 10 hari lebih gitu. Kita belum bisa, beberapa warga juga belum bisa masuk ke rumahnya karena memang ada rumah yang rusak, ada rumahnya yang masih berlumpur sampai lantai 2, bahkan kira 4-5 meter tingginya seperti itu. Bukan hanya 2025 gitu. Dapat info dari ibu-ibu atau bapak yang memang sudah lama tinggal di sini, seumur hidup dia baru lihat banjir sebesar ini untuk Sungai Deli. Pada saat itu memang curah hujan itu sangat tinggi ya buat Kota Medan gitu. Tapi pada saat banjir itu datang, Medan belum kena hujan gitu, tapi begitu air mulai naik, dari mulai tengah malam sampai banjir itu datang, hujan terus menerus tuh sampai paginya, macam nggak berhentinya hujan gitu. Dan akhirnya itu juga berpengaruh sebenarnya untuk ini ya, kenaikan debit air Sungai Deli seperti itu. Sebenarnya banyak faktor. Kalau di Sungai Deli itu problemnya itu adalah daya tampung debit air. Daya tampung debit air atau Sungai Deli itu sendiri kan terjadi penyempitan dan pendangkalan gitu. Lalu di hulunya itu memang ya kita tahu banyak sekali pembangunan baru ya, wisata-wisata gitu ya, komplek-komplek gitu, dan setiap pembangunan pasti berisiko terhadap kerusakan lingkungan gitu. Jadi aku pikir paling utama adalah kerusakan lingkungan itu sendiri. Bencana tidak dapat dikendalikan. Namun penyebab terjadinya bencana tetap dapat diantisipasi. Melalui upaya pencegahan yang tepat, dampak bencana dapat diminimalisir, sehingga korban dan kerugian dapat ditekan. Perubahan iklim, pengelolaan lahan, dan faktor manusia seharusnya menjadi 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Tapi secara yang bisa kita kendalikan, yang 3 ini sebenarnya. Kalau iklim nggak bisa dikendalikan, tapi kita bisa menyesuaikan diri kan. Jadi mau angin puting beliung, mau topan apapun, kalau hutannya itu utuh, kemudian hutan utuh itu di bawahnya juga terjadi tidak ada pencurian, tidak ada ini, saya kira akan aman-aman aja, walaupun curah hujan sangat tinggi. Karena humus di bawah hutan itu bisa menahan air jauh lebih banyak gitu, 2 kali lipat gitu. Jadi kalau ketebalan humusnya itu 1 meter, dia bisa menahan air 2 meter. Nah, hutan-hutan tropis di jajaran Bukit Barisan itu, penelitian saya langsung, itu kedalaman 2 meter kita belum dapat tanah asli. Semuanya humus, bayangkan. Jadi kalau ketebalan 2 meter humusnya, dia bisa menahan air sebanyak 4 meter. Gitu. Kali berapa luas. Nah, makanya kalau hutannya utuh, pasti tidak akan terjadi bencana sehebat ini. Jadi intinya penggunaan lahan sesuai kemampuan itu pasti akan berkelanjutan.
silakan lakukan penambangan dengan mengedepankan teknik konservasi, dengan mengedepankan keberlanjutan, dengan mengedepankan upaya-upaya mitigasi gitu. Jadi jangan eksploitasi secara emosional, ini kan emosional yang ada. Saya kira yang terpenting adalah regulasi ada, peraturannya ada, tegakkan aja. Jadi pemerintah menegakkan aturan sesuai dengan peraturan itulah. Karena peraturan itu pun pasti dibuat karena ada studinya kan. Kan ada naskah akademik. Tidak ada peraturan yang tidak didasarkan pada naskah akademik. Dan yang menyusun naskah akademik itu kan para ahli. Bisa ahli dari perguruan tinggi, bisa ahli dari para peneliti, bisa dari ahli dari berbagai lembaga. Makanya konsistensi itu mungkin kata kunci. Konsistensi implementasi peraturan, terutama yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam itu harus dilakukan, harus konsisten. Ini pembelajaran buat kita. Ini aja belum kelar-kelar Kak. Kita udah bisa ke dalam rumah, ini belum bisa ke dalam rumah nih. Ini kan ada dibersihkan kok Kak. Makin banyak. Kalau udah dibersihkan Ini lotengnya nih, udah bersih lotengnya Pak? naik aja Bang, nggak apa-apa masih kuat kok. Tapi jangan di ujung sana ya. Paling tinggi ini Pak. Iya, paling tinggi. Selama Bapak lah tinggal. Tahun yang lewat ini paling tinggi lah ini. Selama Bapak tinggal di sini Iya, lah. paling tinggi. Paling tinggi. Tahun 2000 berapa nih? 2020. Sampai nggak nampak bentuk rumahnya ya. Itu di bawah itu. Peristiwa banjir yang melanda Pulau Sumatera menarik simpati banyak pihak. Bantuan dari berbagai daerah berdatangan, meskipun harus melewati medan yang cukup sulit untuk ditempuh. Namun manajemen tanggap darurat dalam penyaluran bantuan masih sering terabaikan, terutama pada aspek penyesuaian kebutuhan dari hari ke hari. Disinilah asesmen kebutuhan korban bencana sangat dibutuhkan dan wajib dilakukan sebelum penyaluran bantuan. Agar menghindari bantuan tidak tepat guna, kekacauan distribusi, hingga pemborosan sumber daya. Jadi kita berpikir bahwasanya biasanya ya kalau banjir itu kita butuhnya makanan, pakaian gitu. Tapi setelah banjir apa gitu? Setelah banjir rupanya obat-obatan sangat butuh. Jadi setelah seminggu pasca banjir, warga banyak yang demam, batuk, pilek, gatal-gatal, dan itu juga berpengaruh gitu, terhadap kondisi warga gitu, medis. Pasca banjir, bukan makanan ya. Makanan akhirnya juga nggak bisa, kalau beberapa kali yang kita lihat gitu. Akhirnya kami juga belajar ya, dari mitigasi bencana sebelum-sebelumnya gitu. Jadi pas banjir itu sebenarnya kita butuh apa gitu. Hari pertama banjir butuh apa, hari kedua butuh apa, hari ketiga butuh apa. Setelah warga masuk ke rumah kita butuh apa gitu-gitu. Kita nggak bisa jor-joran terima sembako. Makanya waktu kita buka posko kita nggak terima sembako gitu. Karena juga kita kebingungan untuk memasak itu gitu. Akhirnya kita terima makan jadi gitu ya. Terus setelah warga mulai pulih dan sudah bisa masuk ke rumah, kita tetap bisa terima sembako gitu, dan sembakonya dibagi-bagi gitu, seperti itu. Tapi hal yang pertama bukan melulu terkait bantuan beras gitu ya, bantuan telur. Kadang juga akhirnya itu kesulitan untuk kita sendiri, mau diletakin di mana, udah wilayah staging area untuk posko kita sempit tapi barang-barang banyak gitu ya. Akhirnya juga jadi problem. Terus itu juga berpengaruh terhadap psikologis warga gitu. Sebenarnya banyak, dan itu sangat penting sekali sebenarnya dipelajarin, bukan hanya untuk orang yang di pinggiran sungai gitu, tapi semua warga. Penting sekali bagaimana kita bicara paham benar bagaimana apa saja yang perlu kita siapkan ketika kita terkena bencana. Bencana datang bukan tanpa sebab. Ia lahir dari kelalaian, peringatan yang diabaikan, dari alam yang terus ditekan tanpa diberi ruang untuk pulih. Bencana kali ini
menjadi pengingat keras tentang hubungan manusia dengan alam. Peraturan yang mengatur antara manusia dan alam sebenarnya sudah banyak dan telah lama ada. Telah pula tersusun berlapis dari pusat hingga daerah. Namun, yang hilang adalah ketegasan dan konsistensi dalam menegakkannya. Saya kira membuat aturan baru nggak perlu lagi. Peraturannya udah banyak. Undang-undangnya udah banyak. Itu. Undang-undang konservasi tanah dan air ada. Undang-undang lingkungan hidup ada. Peraturan pemerintah pengelolaan das ada. Semuanya itu di dalamnya sudah ada. Bahkan sampai ke tingkat perbub, ya kan? Udah diturunkan itu. Ke tingkat peraturan bupati, peraturan gubernur, dan seterusnya. Peraturan menteri. Sudah ada itu semua. Tapi apa yang terjadi? Semua ini dilanggar. Itulah hasilnya yang kita nikmati hari ini. Dalam tanda kutip. Bencana memang memilukan, gitu. Tapi memang kita sebagai manusia ya mau nggak mau harus sabar, ya tawakal, ya tetap bersyukur lah. Seperti itu. Ya kita selama ini kan mikir harta itu sangat berharga kali ya. Gitu. Pokoknya alam itu gampang aja. Alamnya belum yang lain-lainnya, sedangkan sebentar aja habis gitu, nggak butuh harta gitu, nggak butuh duit di ATM banyak gitu, atau dia pegang duit kayak di bencana ya misalnya, dia terkurung misalnya nggak bisa keluar gitu, nggak ada makanan, dia punya uang 1 miliar gitu. Mungkin dengan 1 miliar ini ketika udah lapar sekali dia akan beli 1 dus Indomie dengan harga 1 miliar pasti mau gitu, jadi uang itu nggak ada harganya gitu. Ya pelajaran pentingnya adalah ya hidup itu harus qanaah lah. Nggak usah serakah lah, nggak usah serakah, nggak usah dieksploitasi semua sumber daya. Kalaupun harus tobat ya tobat, ada istilah itu kan, ada tobat lingkungan, tobat ekologi. Harus bertobatlah, bertobatlah kita dengan kesalahan kita selama ini. Bisa ya tobat yang betul-betul tobat nasuha, itu termasuklah tobat lingkungan, tobat ekologi nanti. Nah itu yang sudah terjadi ya sudahlah. Ya sudah terjadi, tapi yang ke depan jangan sampai terulang lagi. Aku pikir kita mau nggak mau harus siap siaga menghadapi resiko bencana apapun itu yang terjadi. Warga perlu kekompakan untuk saling menjaga. Bumi ini kalau rusak gitu, ya bukan satu orang yang merusak, bukan satu orang yang terdampak gitu. Bumi ini rusak, semua yang terdampak. Satu orang yang berbuat, 2 orang yang berbuat, tapi semua yang berdampak. Aku pikir kita harus saling memahami lah, mengerti bahwasanya alam ini butuh dijaga gitu. Kalau kita jaga alam, alam pasti jaga kita. Itu aja. Bencana yang terjadi tentu meninggalkan luka, tidak hanya pada alam, namun juga pada kesadaran sebagai manusia. Dari bencana, ada pelajaran penting, bahwa materi dapat kehilangan arti, dan alam tetap memiliki batas. Pelajaran terbesar adalah tanggung jawab sebagai manusia, untuk tidak berlebihan, menjaga keseimbangan, dan memberi ruang bagi alam untuk bernafas pulih.